Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan berjudul Janji Tuhan Digenapi. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberi kesempatan kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong persiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh menangkap isi hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dari ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Pasal 18-21 mengisahkan kemenangan Daud atas bangsa-bangsa di sekitar Israel yang sejak dulu mengganggu dan memusuhi Israel. Kemenangan Daud atas semua musuhnya itu menggenapi janji Tuhan kepada Daud. Aku akan membuat namamu besar. Aku akan menundukkan semua musuhmu. Dalam semua kisah perang yang melibatkan Daud, tidak ada indikasi bahwa Daud berusaha memenuhi ambisi ekspansif untuk memperluas kerajaannya seperti yang dilakukan bangsa-bangsa lain seperti Asyur, Babilonia, Yunani, dan Romawi yang melakukan ekspansi sampai jauh. Daud hanya mengeklaim wilayah yang Tuhan janjikan kepada Abraham sebagai milik pusaka. Pasal ini mencatat bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh Daud dan orang-orangnya, yaitu Filistin, Moab, Zoba, Aram, dan Edom. Mereka menjadi kerajaan taklukan Israel dan harus membayar upeti kepada Daud. Catatan pada ayat 13. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Menegaskan bahwa semua kemenangan itu bukan disebabkan oleh kehebatan Daud dan orang-orangnya, melainkan karena tindakan Tuhan. Hal yang sama berlaku saat Yosua dan pasukannya memasuki Kanaan. Tuhan memberi kemenangan kepada umat Israel bila mereka setia beribadah kepadanya. Sebaliknya, Tuhan membuat mereka kalah saat mereka berpaling darinya. Tuhan bukan hanya memberi kemenangan kepada Daud atas musuh-musuh Israel, tetapi juga memberikan hikmat untuk memerintah dengan keadilan dan kebenaran, sehingga dia sangat dihormati oleh segenap Israel. Dia memperlengkapi pemerintahannya dengan pejabat-pejabat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Selain menghasilkan kerajaan taklukan, perang menghasilkan harta benda yang besar. Kereta perang dan kuda yang dirampas berharga mahal dan berguna untuk memperkuat kemampuan tempur. Daud memperoleh banyak sekali rampasan emas, perak, dan tembaga, termasuk persembahan dari Raja Tou. Semua barang itu tidak disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi dikumpulkan untuk keperluan membangun bait suci. Daud bukan hanya mempersembahkan 10% seperti persembahan Abram kepada Melkisedek, melainkan seluruh perolehannya itu. Banyak orang berpikir bahwa penghasilannya adalah hasil usahanya sendiri. Akan tetapi, kita meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan harus dipersembahkan untuk kemuliaannya. Karena semua yang kita miliki merupakan pemberian Tuhan. Menurut keyakinan Anda, berapa banyak yang sepantasnya Anda persembahkan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini kembali disuarakan bagi kami. Melalui firman ini mungkin hati kami tertegur bagaimana
firman ini membandingkan secara tidak langsung bagaimana kehidupan Daud dengan kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Daud menerima apa yang baik dari Tuhan dan menerima segala-galanya dari Tuhan. Demikian juga dengan kami. Kami menerima apa yang baik dan segala-galanya berasal dari Tuhan. Tapi hati kami tidaklah semurah hati Daud yang mau mempersembahkan seluruh apa yang ada dari dirinya kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah kami hati yang mau mempersembahkan bukan cuma harta, tapi hidup kami sepenuhnya. Karena kami adalah orang-orang yang bukan hanya diberikan apa yang baik, tetapi kami telah ditebus oleh Kristus. Seutuhnya hidup kami adalah milik Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dan anugerah-Mu mendewasakan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di perenungan firman Tuhan selanjutnya.